wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Sehat, Bu. Baiklah, bagus. Silakan disiapkan dulu kelasnya. Siap, gerak. Berdoa, mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, apakah hari ini ada yang tidak datang? Tidak, Bu. Bagus, hari ini datang semua ya. Nah, sekarang kita belajar tentang dongeng. Seperti yang semalam yang dulu kita bahas, kita akan membahas tentang bagaimana menyayangi hewan dan tumbuhan. Pada materi ini kita membaca dongeng terlebih dahulu. Untuk itu anak-anak dibagi menjadi satu kelompok terdiri dari 5 orang ya. Ya, Bu. Susun dulu mejanya. Udah disusun? Udah, Bu. Satu orang kita suruh baca ke depan ya. Ya, Bu. Silakan kita baca ke depan. Bunga mawar dan pohon bambu. Di sebuah taman terdapat taman bunga mawar yang sedang berbunga. Mawar-mawar itu mengeluarkan aroma yang sangat harum. Dengan warna-warni bunganya yang cantik, banyak orang yang berhenti untuk memuji keindahannya. Sementara itu, jauh dari rumpun mawar itu tumbuh rumpun pohon bambu. Dari hari ke hari, bentuk pohon bambu yang begitu saja, tidak ada bunga yang mekar atau aroma wangi yang disukai banyak orang. Tidak juga ada orang yang memuji pohon bambu. Tidak heran jika pohon bambu selalu cemburu saat melihat bunga mawar dikerumuni banyak orang. "Hai bunga mawar," ujar sang bambu pada suatu hari. "Tahukah kau, aku selalu ingin sepertimu. Berbunga dengan indah, memiliki aroma yang harum, selalu dipuji cantik." Lanjut sang bambu dengan nada sedih. Mawar yang terdengar hal itu tersenyum. "Terima kasih atas pujian dan kejujuranmu, bambu," ujarnya. "Tapi, tahukah kau, aku sebenarnya iri denganmu." Sang bambu keheranan. Dia tidak tahu apa yang membuat mawar iri dengannya. Tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, tadi kan kita udah bacakan tuh dongeng tentang kisah mawar dan pohon bambu. Jadi dari kisah yang telah kita baca, apa pesan moral yang dapat kalian tangkap dari dongeng ini? Saya, Bu. Apa kita? Kita harus bersyukur apa yang ada di dalam diri kita, Bu. Bagus, memang kita apapun yang kita miliki kita tuh harus bersyukur. Sebab bersyukur pun kita memikirkan tentang nikmat Allah yang telah diberi. Jadi coba tuh buka halaman 13, kan ada tuh soal-soal tentang bagaimana pendapatmu tentang sifat sang bambu. Tuh ada 5 soal tuh, silakan anak-anak kerjakan terlebih dahulu. Silakan kerjakan dulu. Dan saya, Bu. Siap. Dah. Itu ada nih halaman 13 juga. Tampillah ke depan kelas, kan udah tadi dibacakan, dan tadi ceritakan dengan bahasamu sendiri. Jadi kalau udah ceritakan nih sama kita. Terus ayo mengamati. Kita amati perilaku tentang masyarakat selanjutnya ya. Kan kita tadi pembelajaran di sini harus memiliki rasa syukur dan peduli terhadap sesama. Nah, untuk itu Ibu akan menampilkan sebuah video tentang
rasa sikap peduli dan syukur kepada. Perjalanan ke sekolah, Vina melihat seorang kakek yang akan menyeberang jalan. Jalanan itu kecil, tetapi ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang sehingga kakek itu kesulitan saat akan menyeberang. Ia teringat pesan ibunya agar membantu orang lain yang mengalami kesusahan. Ia pun membantu kakek itu untuk menyeberang jalan. Manusia merupakan makhluk individu. Artinya, setiap manusia berhak memiliki sesuatu dan menjalani kehidupan sendiri. Namun, manusia juga merupakan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan lingkungan sosial untuk bergaul. Semua orang yang ada di sekitar kita disebut sebagai lingkungan sosial kita. Kita perlu mengetahui sikap apa saja yang menunjukkan perilaku peduli terhadap lingkungan sosial. Mari kita lihat satu persatu. Mengucapkan salam. Saat masuk ke rumah atau berkunjung ke rumah teman, hendaknya kita mengucapkan salam terlebih dahulu. Sebelum teman atau pemilik rumah menjawab salam dan memperbolehkan kita untuk masuk ke dalam rumahnya, kita tidak boleh sembarangan masuk ke rumah tersebut. Menyapa. Saat sudah di dalam rumah, hendaknya kita menyapa keluarga sebagai salah satu bentuk hormat kepada pemilik rumah. Menyapa juga harus dilakukan ketika kita berpapasan di jalan dengan tetangga kita atau saat kita tidak sengaja bertemu dengan orang yang kita kenal dimanapun. Menolong orang lain. Ketika melihat seorang nenek akan menyeberang jalan, kita harus menolongnya. Begitu juga ketika melihat seorang kakek yang membawa banyak barang dan berjalan dengan kaki rentanya, kita harus menawarkan bantuan untuk membawakan barangnya. Mengucapkan terima kasih. Jika kita diberi sesuatu oleh orang lain, jangan lupa untuk selalu mengucapkan terima kasih. Atau saat kita ingin meminta bantuan orang lain, sebelumnya ucapkan kata tolong, dan setelah mendapatkan bantuan, tak lupa mengucapkan terima kasih. Jadi apa yang kalian tangkap dari video yang sudah Ibu sediakan tadi? Saya Bu, dari video tersebut saya menyimpulkan bahwa setiap kita harus senyum, sapa, salam Bu. Betul. Menerapkan senyum, sapa, salam Bu. Ya betul. Selain itu, kita harus sopan dalam bertamu, mengucapkan berterima kasih jika ada yang menolong, dan peduli terhadap sesama. Untuk itu, kita lihat halaman 14 tentang menulis kalimat tentang sikap peduli dan kasih sayang. Apakah kamu bersyukur? Ibu bertanya nih ya, apakah kamu bersyukur terhadap karunia Tuhan berupa tumbuhan di sekitarmu? Dan bagaimana caramu menunjukkan rasa syukur karunia Tuhan berupa tumbuhan di sekitarmu? Coba kita jelaskan rasa syukur terhadap tumbuhan. Ini Ibu beri satu contoh. Nanti anak-anak Ibu tulis dijadikan PR aja ya. Jadi contohnya satu, tumbuhan. Kan kita nih membutuhkan tumbuhan. Kita siram tanaman tersebut, lalu dia itu menghasilkan seperti contohnya sayuran, buah-buahan yang biasanya kita makan, dan nasi yang sehari-hari kita makan. Itu kita harus rawat dengan baik. Begitulah sikap peduli kita, dan kita bisa bermanfaat untuk kita sendiri. Selain itu, yang soal kedua, amatilah lingkungan di sekitarmu. Tulislah bentuk sikap peduli dan sikap kasih sayang terhadap tumbuhan yang kamu amati. Ya
salah satu peristiwa menarik yang kamu amati di kehidupan sehari-hari. Diceritakan dengan singkat. Kalau yang itu nanti kalian tulis ya. Dah. Selanjutnya, Ibu mau kalian mendiskusikan apa manfaat dari peduli terhadap sesama. Coba diskusikan dulu di yang kelompok 5 orang tadi ya. Sudah? Sudah, Bu. Ya udah, kalau misalnya udah siap, ayo kumpulkan. Dari Ibu tadi udah 3 soal yang dijawab. Dihapus untuk kita semua dulu. Ya, ayo anak-anak ganti bajunya terlebih dahulu. Habis itu ke lapangan ya. Ya, Bu. Untuk pelajaran penjas hari ini adalah mempraktikkan gerakan meliukkan badan. Nah, Ibu praktikkan dulu cara gerakan meliukkan badan. Dulu ya. Tuh ada tuh di contohnya tuh halaman 15. Seperti ini awalnya. Meliukkan badan berarti memutar badan. Kita hitung 4-5 kali. Untuk yang kanan dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi udah tuh anak-anak, baru dipraktekkan lagi ya. Fungsi dari meliukkan badan ini untuk melenturkan badan, selain itu untuk memperkuat otot-otot kita. Makanya kita olahraga sangat penting bagi kita. Nah, anak-anak coba dipraktikkan dulu. Ya, Anto coba dulu. Bagus, Anto udah bagus tuh. Coba gantian nanti sama Ranti. Ya, Ranti udah bagus juga tuh. Ya. Coba nanti kalian waktu di rumah dipraktekkan ya sekalian untuk melenturkan badan kalian. Nah, pembelajaran hari ini kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.